Selamat malam teman-teman. Kali ini saya tuh mau menjelaskan ya teman-teman mengenai BL atau Bill of Lading ya. Ini penting sekali, ini dokumen penting sekali teman-teman. Kenapa saya bilang ini dokumen penting? Karena ini mengandung BL itu, Bill of Lading itu mengandung unsur kepemilikan teman-teman, yaitu dokumen yang bisa diperjualbelikan gitu, bisa dipindahkan haknya. Sebetulnya saya juga udah jelaskan mengenai BL ini ya, Bill of Lading di shipment, di negosiasi, tapi ada kemarin tuh ada pertanyaan yang dari temen yang saya lupa ini, nggak saya jelaskan. Lebih baik ya saya jelaskan supaya teman-teman tuh mengerti itu benar-benar betapa pentingnya itu Bill of Lading ini ya. Nah, gini, ada temen yang nanya begini kemarin itu, dia udah kayaknya dia udah pernah ekspor apa nggak tahu, mungkin dia masih baru gitu ya, dia belum paham bener. Dia nanya, Bu, kenapa ya BL itu kok suka ada tulisan consignee to order gitu loh. Consignee-nya tuh to order, bukannya consignee itu sebetulnya importernya gitu, buyernya. Betul gitu, saya betul sih. Konsaini kan penerima barang ya, importir kan harusnya, atau buyer kan konsaini. Tapi ini kenapa tuh order? Memang saya dulu juga suka sih di saya waktu, tapi saya lupa gitu, nggak jelaskan gitu loh kemarin, nggak jelaskan. Terus kenapa gitu kok itu tuh order gitu, bukan konsaini kan penerima barang ya, memang benar harusnya ya importer atau buyer kan si penerima barang. Terus ada notify party, sekalian notify party itu orang yang dikasih apa, diserahin sama buyer, kalau dia berhalangan atau apa dia yang terima gitu. Atau ya mungkin notify partinya itu buyer sendiri, jadi kalau ada barang datang nanti dia yang ke pelabuhan gitu, dia yang clearance gitu, notify party itu. Tapi ya bisa aja itu buyer sendiri ya. Nah ini kenapa tapi consignee itu to order gitu loh. Dia nggak mengerti saya ini. Nah itu saya lupa gitu, nggak jelaskan waktu kemarin. Gini ya teman-teman ya, eh perjalanan kapal gitu ya, perjalanan barang dengan kapal laut dari Indonesia, dari Tanjung Priok ke Amerika, ke destination port tuh kan lama sekali ya, makan waktunya tuh lama. Kayak misalnya sepertinya kayak APL aja, APL tuh yang bonafit sekali kan, American President Lines tuh kan pelayaran yang bonafit sekali. Itu tuh bisa makan waktu 28 hari paling cepat. Apalagi kalau pelayarannya tuh yang ini apa, yang misalnya nggak punya kapal sendiri. American President Line kan punya kapal sendiri dan ininya perusahaannya tuh di Amerika juga, terus ngapalin di Amerika misalnya, dia bawa barang tapi bisa 28 hari. Apalagi kalau yang ini, kalau yang nggak punya kapal sendiri, dia ya lama banget, itu bisa sampai 1,5 bulan teman-teman. Karena kan nanti kalau yang nggak punya kapal, kalau yang punya kapal sendiri kan dia dari Singapura, kan dari Indonesia, dari Tanjung Priok ke Singapura itu ya, kan nggak bisa ke pelabuhan tujuan Amerika tuh nggak bisa ini, misalnya Eropa entah Amerika entah, pokoknya destination port tuh ya, dia nggak bisa langsung teman-teman. Eh, itu pasti lewat pelabuhan transit gitu loh, di Singapura atau Kaohsiung itu biasanya ya, mungkin ada yang direct tapi jarang sih kayaknya ya. Setahu saya sih jarang. Karena apa, kan ini apa, dalam satu, misalnya dari kapal dari Tanjung Priok ke Singapura gitu ya, misalnya itu pelabuhan transit dulu kan di Singapura. Nah itu tuh kontainer-kontainernya tuh nggak ini apa, macem-macem gitu loh teman-teman. Jadi kan kalau misalnya nunggu semua Amerika semua kan lama, dia rugi kan. Jadi dia dibarengin gitu. Waktu berangkat pertama pakai kapal yang ke Singapurnya, ke pelabuhan transitnya itu, kontainernya itu macam-macam isi, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke Middle East, itu dibarengin gitu loh. Satu kapal tuh macam-macam. Nah nanti kalau nunggu ini kan lama, kalau nunggu yang satu jurusan kan lama banget, dia rugi kan. Jadi digabungin nanti di Singapura transit kapalnya,
dibongkar di sana, dipisah-pisahin yang Amerika sendiri, yang Eropa sendiri, pakai kapal Eropa, yang ke Middle East sendiri, yang kemana lagi sendiri gitu kan, di pelabuhan transit ini di Singapura atau Kaohsiung biasanya. Terus, nah kalau yang punya kapal besar, yang bonafit kayak American President Lines ya cepet gitu loh, begitu bongkar dia pisah-pisahin udah dia langsung berangkat ya, cuman paling makan waktu mungkin 2 hari ini udah langsung berangkat. Nah kalau yang nggak punya kapal sendiri atau mungkin masih customernya masih sedikit gitu kan, jadi lama gitu, bisa nunggu itu bisa 15 hari teman-teman, jadi bisa sampai 1,5 bulan nanti nyampe nya ke sana ke Amin. Bisa ya lama lah ya, mungkin nunggunya nggak sampai 15 hari, tapi ada gitu yang sampai nunggu gabungan gitu kan. Nah itu tuh bisa sampai 1,5 bulan, 1 bulan lebih lah nyampe ke Amerika tuh. Nah itu kan lama sekali. Nah si barang belum nyampe ke pelabuhan tujuan sana ya, itu barangnya udah laku. Udah dijual sama buyernya ya, memang buyer itu mungkin dia import barang kan untuk dijual kan, dia udah laku gitu. Jadi kan kita nggak tahu konsaininya, konsaini yang benerannya kan sebetulnya kalau berdasarkan LC kan ya applicant itu kan, buyer itu kan, tapi kan ini apa dijual lagi sama dia kan ya. Kalau dijual lagi berarti konsaininya ya yang second buyer itu, final buyer, mungkin dijual lagi, mungkin bisa sampai buyer yang ketiga, nggak tahu gitu. Pokoknya final buyer kan, ini konsaininya. Nanti mereka datang ke bank pembuka sana, ini nanti konsaininya ini gitu. Nanti di endorse-nya ke situ, ke final buyer gitu kan. Si bill of lading itu kan dari kita, terus dinegosiasi, dibayar dulu sama bank negosiasi, itu di endorse kan, terus dipindahkan haknya, terus nanti dari bank negosiasi dipindahkan haknya lagi ke bank pembuka, sama bank pembuka nanti dipindahkan lagi, di endorse lagi ke buyer itu gitu loh ya. Kalau ada beberapa buyer ya ke final buyer gitu. Jadi kan kita nggak tahu siapa gitu final buyernya kan. Nah makanya tulis consignee to order gitu loh. Itu teman-teman, itu kemarin bagus sekali sih ada pertanyaan gitu, jadi saya ingat, kalau nggak saya lupa juga gitu loh teman-teman. Ini terus ada lagi yang nanya juga third participer. Ini sebetulnya saya udah jelaskan, tapi ya nggak apa-apa, saya jelaskan lagi ya. Third participer itu tuh gini teman-teman, kalau kita under name kan, kalau kita kita terima LC ya, kita mau ekspor, kita terima LC kan, applicant di LC itu nanti ada applicant, ada beneficiary. Applicant itu orang buyer gitu, yang dia yang buka LC namanya applicant. Terus beneficiary itu shipper kita gitu ya. Beneficiary itu kan, beneficiary itu dari asal kata dari benefit kan, benefit itu keuntungan ya, orang yang menerima keuntungan, orang yang menerima pembayaran, yang nantinya menerima pembayaran. Kita inget-ingetnya di situ aja, beneficiary itu kita, karena yang menerima LC itu yang bakalan menerima pembayaran itu. Nah tapi kadang-kadang kita tuh kita udah terima LC, udah dapat bayar, kita nggak punya kuota gitu, barangnya itu barang kuota, kita nggak punya kuota gitu teman-teman. Jadi kita harus under name sama orang yang punya kuota gitu loh. Tapi itu udah diperhitungkan jauh sebelumnya, sebelum kita buka LC juga kita udah tahu nanti kita bakalan under name sama si A, si B, gitu udah tahu ya. Nah kan kalau kita under name sama si A gitu misalnya, ya nanti shippernya A gitu loh teman-teman. Jadi itu terparty itu si A itu, karena kan ada beberapa partisiper yang terlibat gitu ya, kayak pelayaran ya partisiper kan, dia kan yang mengapalkan, kita ya terlibat juga kan, kita second shipper gitu loh. Terus nah ini kita juga second party, pelayaran first party kan juga yang ini, dia terlibat juga di party itu, partisiper gitu. Nah ini yang ketiga, yang orang yang punya kuota misalnya kan, ininya shippernya harus dia gitu. Atau mungkin kita udah terima LC tapi kita nggak punya izin, belum punya izin, ini juga bisa. Jadi kita harus under name sama orang yang punya izin gitu, izin ekspornya gitu. Nah ini
ini juga third party artinya gitu loh teman-teman, under name. Nah, tapi di LC harus karena beneficiary-nya kita. Nah, di LC itu nanti kalau sipernya beda di LC itu kita harus minta ada tulisan bahwa terpartisiper acceptable gitu. Kalau enggak soalnya nanti beda. Bank nggak bisa bayar kalau beda, sipernya beda sama beneficiary. Jadi di LC harus ada tulisan gitu. Itu gitu ya teman, saya udah pernah jelaskan kan. Nah, gimana supaya kita tuh nanti terima BL itu benar gitu loh. Karena pelayaran itu BL itu bill of lading itu kan dari pelayaran, dokumen yang mengeluarkan pelayaran kan. Nah, itu tuh udah ada ininya, formatnya begitu ya. Formatnya ya shipper, consignee, notify party, ada shipping mark, ada apa gitu konsepnya, formatnya begitu. Tapi kadang-kadang RC itu kan permintaannya macam-macam teman-teman. RC itu ada permintaan macam-macam. Misalnya kayak semua dokumen, all dokumen must be show LC number. Padahal kan pelayaran kan nggak usah nulis LC number kan. Nah, ya itu kan itu namanya permintaan khusus ada di LC, ya kita cantumin di shipping instruction. Jadi nanti kita harus bikin shipping instructionnya yang benar sesuai LC gitu. Seperti kayak kita bikin dokumen yang lain kayak invoice, packing list, certificate of origin yang lalu kan saya udah jelaskan kan ada sistem. Nah, ini juga sistemnya ya untuk BL ini namanya shipping instruction teman-teman. Jadi nanti saya kasih formatnya shipping instruction di belakang. Di habis ini ada note-nya ya shipping instruction, nanti pelajarin sama teman-teman. Nah, itu shipping instruction-nya harus benar, harus sesuai LC. Nanti kalau misalnya LC itu minta yang macam-macam yang nggak ada di pelayaran gitu, ditulis di remark gitu. Ininya misalnya kayak misalnya ini ya ini mah rahasia, udah jadi rahasia umum kayaknya, kayak ini semua eksportir juga tahu, misalnya kita tuh nggak keburu gitu misalnya ya, telat gitu. Kalau telat 1-2 hari kita bisa minta backdate gitu loh teman-teman. Ini mah kayak udah jadi rahasia umum ini mah, semua eksportir juga tahu. Asal jangan lewat 2 hari karena kan nanti masih transit tuh di Singapura kan. Nah, asal tanggal backdate-nya tuh dicantumkan dari Tanjung Prioknya gitu loh teman-teman, supaya nggak nyimpang dari LC gitu. Nah, tapi backdate tuh backdate tanggalnya disesuaikan LC. Jadi kita telat 2 hari misalnya, terus disesuaikan LC, latest shipment date-nya misalnya tanggal segini ya disesuaikan aja. Kita minta backdate 2 hari sama pelayaran, ditulis di remark itu. Nanti kan ada shipping instruction itu ya, ditulis di remarknya minta backdate tanggal segini, itu tanggal shipment date-nya tanggal segini di LC. Nah, terus nanti pelayaran bisa itu kalau cuma 2 hari gitu sih nggak apa-apa. Tapi ini mah udah jadi rahasia umum, semua orang juga tahu itu mah. Nah, tapi kalau lebih dari itu nggak bisa. Kalau lebih dari itu karena apa? Karena pelayaran tuh kan ada asosiasinya ya teman-teman, ada conference lain. Itu kalau dia ketahuan sama asosiasi tuh didenda teman-teman. Kalau lebih dari misalnya dia ngasih backdate gitu ya lebih dari 2 hari gitu, itu kayak didenda. Dendanya tuh penaltinya tuh gede sekali, bisa dulu aja kayaknya bisa satu kali ongkos pelayaran itu kan, ongkos kapal tuh kayaknya mungkin bisa segituan teman-teman, gede sekali ongkosnya. Makanya nggak berani, kayaknya mereka juga nggak berani, apa mungkin malah 2 kali lipat, saya lupa udah lama kan. Nah, ini dia biasanya nggak berani yang ikut conference lain. Tapi ya ada sih pelayaran yang nggak ikut conference lain, saya lupa namanya pelayaran apa, itu berani dia mah ngasih backdate seminggu gitu. Tapi janganlah, mendingan kita cari aman aja, mendingan menghafalkan, kita cari aman lah, jangan cari penyakit gitu teman-teman, gitu aja. Nah, ini sekarang perhatiin ya teman-teman, ini shipping instructionnya nanti ada note-nya sesudah ini, dengerin teman-teman ya. Selamat malam